Shalom Sobat Rema sekalian. Tema Rema malam hari ini adalah salib, kekuatan, atau kebodohan. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ketika kita mendengar kata Allah atau Tuhan, apa yang ada dalam pikiran kita? Kita tentu membayangkan pribadi yang powerful, maha kuasa, pribadi yang berkuasa atas seluruh ciptaan, berdaulat atas segala sesuatu. Rasanya tidak sulit bagi kita untuk mempercayai Allah yang maha kuasa. Dan tentu saja kita ingin Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa. Dalam perjanjian lama, peperangan antar bangsa juga digambarkan sebagai peperangan antar ilah yang mereka percaya. Bangsa yang menang dianggap mempunyai ilah lebih kuat dari ilah bangsa yang kalah. Kita tentu tidak mau menyembah Allah yang lemah, kalah, tidak berdaya, bukan? Kita ingin Allah yang sanggup membuat mujizat, sanggup menolong, dan melepaskan kita dari berbagai kesulitan. Pengertian Allah seperti ini ternyata bertolak belakang dengan pemberitaan tentang salib Kristus. Dalam berita salib, Allah menjadi manusia, lahir di keluarga yang miskin, bukan keluarga yang kaya dan terpandang. Lalu sebagai manusia dia dihina, direndahkan, disiksa, bahkan mati di atas kayu salib. Allah menjadi manusia saja sudah satu kelemahan. Kalau Allah menjadi manusia, lalu apa bedanya Allah dengan kita? Saudara sekalian, kita melihat raja atau kaisar zaman dulu yang hanya seorang manusia biasa ingin dianggap sebagai turunan dewa atau titisan dewa agar dianggap berkuasa, berdaulat, dan sebagainya. Manusia yang bisa mati ingin mencapai keabadian. Manusia ingin untuk menjadi seperti Allah. Sedangkan berita salib terbalik. Allah menjadi manusia. Dari yang berkuasa dan berdaulat, sekarang menjadi manusia yang terbatas. Apalagi kemudian Yesus ditangkap, disiksa, diludahi, lalu mati tergantung di atas kayu salib. Tentu ini bukan kabar baik, bukan pula model Allah yang diharapkan oleh manusia. Siapa sih yang mau menyembah orang yang dihukum mati di atas kayu salib? Maka, berita salib adalah berita yang sangat sulit untuk bisa diterima manusia. Konsep mengenai Allah yang berkorban bagi manusia bukanlah berita yang populer. Paulus menyadari betul hal ini. Maka Paulus mengatakan, pemberitaan salib adalah kebodohan bagi manusia. Tidak ada yang menarik dari pemberitaan salib. Namun, Paulus melanjutkan, pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Paulus mengatakan, apa yang manusia anggap bodoh, justru itu adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Melalui saliblah manusia yang berdosa bisa dibenarkan. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21, Paulus menuliskan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Di sini kita melihat cara pandang Allah dengan cara pandang manusia berbeda. Pertanyaannya, manakah yang akan kita pilih? Hikmat Allah atau hikmat manusia? Apakah kita percaya kepada hikmat Allah ataukah kita mengandalkan hikmat manusia yang seolah-olah pintar namun ujungnya menuju kepada kebinasaan? Tetapi seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Satu-satunya jalan yang Allah berikan kepada manusia untuk diselamatkan, dan satu-satunya jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allah adalah lewat salib. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tidak mau bersandar kepada pengertian atau hikmat kami sendiri yang seolah pandai, namun sesungguhnya adalah kebodohan di mata Engkau. Kami percaya bahwa salib adalah kekuatan Allah yang sanggup dan pasti dapat menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah boleh kami dapatkan melalui salib Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Sobat Rema sekalian, selamat beristirahat.